Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas CIT 4. Nama saya Gilan Ariko Nafisa. Saya Muhammad Farid. Nama saya Rahmari Nandari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proyek akhir kami dari mata kuliah Data Warehouse mengenai mengelola data dari dataset Shopify. Di sini kami mengolah dataset dan mengimplementasikannya dengan 4 aplikasi yang berbeda. Yang pertama, ada aplikasi Page Admin. Aplikasi ini digunakan untuk membuat database dan table. Lalu, yang kedua ada Spoon. Dalam aplikasi Spoon ini, kita akan mengolah data-data dimension dari database beserta fact table-nya. Dan yang ketiga ada Schema Workbench. Kita akan menampilkan data yang dibutuhkan atau dipilih pada Penthouse Server. Dan yang terakhir ada Penthouse Server. Si Penthouse Server ini berguna untuk melihat data yang lebih mendetail lagi. Jadi untuk datasetnya, kami menggunakan dataset Shopify. Terdapat 7 CSV, yaitu FCSV, F kategori CSV, kategori CSV, Key Benefit CSV, Pricing Plan Feature CSV, Pricing Plan CSV, dan terakhir dari itu CSV. Tetapi yang kami gunakan untuk mengelola proyek ini tuh hanya 4 karena yang terhubung satu dengan lainnya itu ialah FCSV, F kategori CSV, dan review CSV. Dan di FCSV ini terdapat kolom ID, URL, title, developer link, icon, rating, review count, description draw, dan description. Dan untuk kategori CSV terdapat kolom ID dan title. Dan pada Apps kategori terdapat kolom Apps ID dan kategoris ID. Dan di review CSV terdapat Apps ID, author, rating, post add, body, helper count, developer reply, dan developer reply post add. Nah, selanjutnya langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat database pada PG Admin. Caranya klik kanan pada database, create database, dan masukkan nama database sesuai yang Anda inginkan. Di sini kita memakai Shopify. Jika sudah, klik save, maka database akan terbuat. Selanjutnya, jika database sudah terbentuk, klik kanan pada Shopify dan ke Query Tools. Ketikkan query SQL seperti yang di layar untuk membuat tabel dan lakukan pada semua tabel. Setelah itu di run, maka hasilnya akan terbentuk tabel-tabel seperti berikut. Selanjutnya, buka Spoon, klik New Transform, drag and drop file CSV, file input. Lalu pada file CSV file input, masukkan file datasetnya. Yang pertama kita masukkan apps.csv. Perhatikan pula tipe data, format, dan length setiap kolomnya apakah sudah sesuai atau belum dengan file CSV-nya. Selanjutnya setelah itu kita klik OK dan lanjut ke dimensi lookup update. Di dimensi lookup update ini yang pertama kita lakukan adalah koneksikan terlebih dahulu ke database Postgre dan selanjutnya tentukan target skema dan target tabelnya, lalu input key berserta technical key-nya. Setelah itu lanjut ke menu Get Fields. Di menu Fields kita lakukan Get Fields. Setelah datanya muncul, kita tentukan pula type of dimension update-nya ini kita menggunakan STD1 atau 2. Di apps dimension ini kita menggunakan tipe 2 dikarenakan jika ada data baru atau data yang terupdate, maka akan membuat ID baru. Execute dulu dan cek apakah SQL-nya sudah berhasil atau tidak ada error atau enggak. Dan selanjutnya kita run. Dan aplikasinya sudah berhasil.
Teran. Pada kategori dimension, di type of dimension-nya kita gunakan Ponch-True karena ketika ada data baru atau data yang di-update, itu tidak membuat ID baru, melainkan menggunakan ID yang sama. Selanjutnya klik OK. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat dimensi depth. Di sini yang pertama kita drag and drop generate, terus ya bisa klik kita double klik, maka settingan properti seperti ini. Karena di data kami itu terdapat data dari tahun 2017 sampai sekarang, maka kami mengeset limit 4.400 dan menulis kolom name dari start date, terus tipe datanya date, formatnya adalah MMDDYYY, dengan value awalnya adalah bulan 1 tanggal 1 2007. Setelah selesai, maka klik OK aja. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan add sequence. Terus ya, jangan lupa koneksikan antara generator dengan add data sequence itu menggunakan output connector. Terus ya, propertiesnya seperti gambar ini, seperti tampilan ini. Tab name-nya saya ubah jadi add data sequence, yang value-nya increment date. Terus ya, tujuan buat bikin ini adalah untuk menghasilkan nomor incremental untuk setiap catatan yang diterima. Kalau udah selesai, klik OK. Terus ya, kita drag and drop kalkulator. Terus ya, kita hubungkan menggunakan output connector. Terus ya, propertiesnya seperti gambar ini, seperti tampilan ini. Terus ya, pada new field, kami menuliskan review date. Terus ya, untuk perhitungannya date A plus B days. Untuk kolom sasaran pertamanya itu ada start date, dan untuk kolom sasaran B-nya adalah increment date. Terus ya, tipe datanya adalah date. Terus ya, convert masnya ke format MMDDYYY. Setelah selesai, klik OK. Terus ya, setelah itu drag and drop select value. Terus ya, jangan lupa hubungkan juga menggunakan output connector. Terus ya, pada properties ya, kita setting seperti ini, field name-nya, review date. Setelah selesai, oke, tinggal oke aja. Terus ya, Pak, drag and drop lagi kalkulator. Terus ya, propertiesnya seperti ini. Pada field pertama itu ada review date of the year. Untuk perhitungannya adalah day of year of the date A. Sasaran kolomnya adalah review date. Nah, dan tipenya adalah integer. Yang kedua adalah review mount. Perhitungannya adalah mount of the date A. Sasarannya adalah review date. Tipe datanya integer. Dan ketiga itu ada review year. Perhitungannya adalah year of the date A. Sasaran kolomnya adalah review date dengan tipe data integer. Yang keempat ada review quarter dengan perhitungan quarter of the date A. Sasarannya adalah review date dengan tipe data integer. Dan terakhir ada review mount name dengan perhitungan create of the copy of the field A. Sasarannya adalah tetap review date dengan tipe data string, dengan panjang stringnya adalah 24, dengan format MMM. Lalu selesai, klik OK. Yang terakhir kita akan membuat dimension lookup. Nah, jadi settingannya seperti ini. Sebelum settingannya kita harus terkoneksi dulu dengan database yang ada di Postgre. Setelah udah terkoneksi, kami mentargetkan skemanya ke public. Terus ya, target table-nya date dim. Terus ya, pada dimension field-nya key-nya kita isi dengan review date. Field in the stream-nya juga kita isi review date. Terus ya, technical key field-nya jadi date dim ID. Terus ya, pada field-nya kita klik get field. Nanti dimensi-dimensi ini akan muncul secara otomatis. Lalu pada tipe of dimension update-nya kita ganti jadi update. Setelah selesai, klik OK. Setelah itu kita akan running. Setelah selesai, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, yaitu membuat app import underscore job. Pertama, drag and down job scheduling. Step ini bertujuan untuk membuat dan menjadwalkan job ETL.
Contoh, kami membuat jadwal tersebut pada apps_game_transform yang telah dibuat sebelumnya. Pertama, pada job scheduling, kita set parameternya sesuai kebutuhan dengan mengisi namanya job scheduling, repeat di checklist, type-nya daily, time of day-nya 6. Jika sudah, bisa di close. Kemudian lanjut drag and drop wait for file. Di sini kita memberi nama wait for file. Setelah itu, file name-nya kita insert file CSV-nya, yaitu apps.csv. Setelah itu, cek file size-nya, kemudian oke. Lanjut buat transform. Pada transform, browse apps_transform _game, kemudian setting execution-nya, execute very input row, dan wait for remote transformation to complete. Setelah itu, ke menu logging. Di menu logging, checklist specify log file, name-nya app_import_job.log, extension-nya log levelnya basic, dan event log filenya di checklist. Setelah itu oke, dan kemudian di run. Maka akan menampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat fact table. Buat new transform untuk membuat fact table dari dataset review dan kategori. Pada table fact ini, kami menampilkan total dan rata-rata rating dan menggrupkannya dan menggruupkan si rating itu. Jadi kalau misalkan rating itu kurang dari 3, maka akan menjadi nilai bad review, dan jika lebih atas sama dengan 3, maka nilainya akan menjadi good review. Lalu kita drag and drop file CSV inputnya. Pertama, kita input dulu si file review.csv-nya. Lalu kita pastikan pula, seperti biasa, tipe data, format, dan lainnya tersebut sudah sesuai dengan file CSV atau tidak. Jika sudah sesuai, maka klik OK. Selanjutnya ke kategori app input juga lakukan hal yang serupa. Di sini mengapa kita mengambil 2 data dari dimensi yang berbeda? Dikarenakan kami ingin mengambilkan data review yang sudah dikategorikan. Lanjut ke sortir. Kita drag and drop sort rows. Lalu di sini kita namain dulu si sortir name-nya. Lalu yang sisa di bawahnya itu by default aja. Terus kita masukin, kita pengen sortir datanya itu by apa, yaitu by app ID. Dan di sortir yang kedua pun kita juga mengambil data dari app ID. Di sini kolom ascending kita beri isi Y dikarenakan kita melakukan pensortiran dari data yang teratas sampai data yang ke bawah. Lalu jangan lupa di sensitive compare-nya ditaruh nilai N karena supaya tidak sensitif saat pencarian keyword dan sebagainya. Lanjut, drag and drop match agar data yang tadinya kita sortir akan digabungkan lagi by ID. Di sini kita set yang mana yang dijadikan first step dan yang mana yang dijadikan second step. Kita masukkan ID-nya pula di sini. Selanjutnya, kalau udah klik OK. Lalu drag and drop select value ke dalam transform. Dalam menu ini kita akan mengubah tipe data dari si post-it. Yang sebelumnya post-it itu tipe datanya string, kita ubah menjadi tipe data date. Dan formatnya kita atur sesuai dengan file CSV. Lanjut, pada menu remove, kita hapus kolom-kolom mana yang nggak perlu ditampilin di nanti saat di fact table. Setelah itu klik OK. Kemudian masukkan dimensi lookup update dan insert dimensi apa aja yang dibutuhin ditampilkan di fact table. Jangan lupa untuk dilakukan koneksi terlebih dahulu dan tentukan target skema serta target tabelnya.
Lalu seperti biasa settingannya, seperti gambar berikut, lalu klik OK. Lakukan hal yang serupa pada dimensi-dimensi yang lain. Lanjut, setelah itu ke step formula. Di step formula ini kita buat dua formula. Yang pertama ada bad review, yang kedua ada good review. Dengan formulanya, kalau misalkan nilai ratingnya itu kurang dari 3, maka nilainya akan menjadi bad review. Dan ketika nilai itu lebih atau sama dengan 3, maka nilainya akan good review. Dan tipe datanya integer. Selanjutnya klik OK. Setelah step formula, kita lanjut masukin group by ke dalam transform. Group by ini berfungsi untuk menghitung rata-rata dan total si ratingnya ini. Di sini kita gunain group by bukan kalkulator karena kami karena kami menggabungkan dan mengkalkulasi ID F kategori dan kategori F dan date yang sama agar data mudah dibaca dan nggak ada data yang rancu saat dihitung jumlah reviewnya. Setelah itu kita klik OK. Dan yang terakhir adalah kita masukin load review fact table. Terus jangan lupa untuk lakukan koneksi ke database Postgre dan buat nama target tabelnya. Kita ketik manual review underscore fact. Lalu di menu database fields, kita remove data yang nggak perlu ditampilin di fact table, lalu kita sisakan data kolom-kolom seperti gambar berikut. Setelah itu kita klik OK. Dan run transformnya pastikan tidak ada yang error. Ini sudah selesai di run, maka di sini data-data yang tadi kita ingin tampilkan seperti apps DIM, kategori DIM, bad review, dan good review total rating sudah tampil di table fact. Langkah selanjutnya kita akan membuat skema workbench. Pertama kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Untuk langkah pertama kita akan membuat skemanya. Terus ya, atur namanya jadi apps review. Dan jangan lupa sebelum kalian membuat dimension atau table fact atau cube itu, kalian pastikan data skema workbench ini harus terhubung ke database workbench kalian. Ini settingan connection kami. Setelah udah disetting, maka klik text. Nanti kalau misalnya berhasil, dia akan muncul connection is okay. Lalu klik OK aja. Dan skema workbench terhubung ke database Postgres. Setelah skema terbentuk, lanjut membuat tabel-tabel dimensi. Dimensi pertama adalah time. Ubah type-nya menjadi time dimension. Setelah itu, klik kanan pada hierarki, kemudian add table. Pilih nama table yang sesuai dengan yang diinginkan, yaitu date_dim. Kemudian skemanya public. Kemudian setelah tabel terbuat, kita bisa meng-add level dan memberi nama per levelnya, yaitu ada year, quarter, month, day, month name, dan day of the year. Contoh di year, kita memberi namanya year, tabelnya date_dim, kolomnya ke review year, dan type-nya numeric, level type-nya time years, height number, if-nya never, visible-nya di checklist. Untuk quarter juga sama, cuma disesuaikan pada kolomnya, dia review quarter. Kalau month, dia review month. Kalau day, dia review date. Kalau month name, dia review month name. Dan kalau day of the year, dia day of the year. Lanjut ke dimensi lain, klik kanan pada skema, terus add dimension, ubah nama dimensinya dan tipe dimensinya. Tipe dimensinya kita pilih standard dimension.
Setelah itu, klik kanan pada dimensi, lalu add hierarchy. Seperti format berikut. Kita kasih nama application, dan primary key table-nya kita namain appdim, dan primary key-nya appdim ID. Lanjut, kita tambahin table, karena di application dimensi ini kita menggunakan dua table yang berbeda, maka kita klik kanan pada klik kanan pada hierarki, lalu pilih add join. Lalu, setelah itu, kita tentukan yang mana yang kita jadikan left alias dan left key, dan yang mana yang kita jadikan right alias dan right key. Di sini yang left alias itu appdim, dan yang right-nya adalah kategori appdim. Selanjutnya, kita buat level si hierarkinya. Kita lakukan hal yang sama seperti kita membuat level yang tadi di date. Kita set nama tabelnya dan kolomnya. Dan lakukan hal yang sama pada setiap levelnya. Lanjut ke dimensi kategori. Di dimensi kategori juga kita set dimensinya seperti sebelumnya, lalu kita add hierarki, table, dan levelnya sesuai kebutuhan dan ketentuan. Setelah selesai membuat semua dimensi, yang terakhir adalah kita akan membuat effect-nya, kita menggunakan cube. Jadi klik kanan pada skema, terus ya add cube. Nanti akan muncul seperti ini, terus ya kita set name-nya sesuai keinginan kita. Di sini kami mengeset jadi rtl_review untuk change enable visible di checklist. Setelah itu, kita akan menambahkan tabelnya dengan klik kanan, terus saya add table. Terus ya atur skema dan name. Di sini kami mengatur skema yaitu public dan name-nya menjadi review fact. Dan setelah itu, kita akan membuat foreign key dari setiap dimensi ini dengan cara klik kanan pada cube, lalu add dimension usage. Terus ya beri nama sesuai keinginan. Di sini kami mengatur time. Foreign key-nya adalah dim ID, terus ya sumbernya adalah dimension time. Dan visible kita checklist. Lakukan hal yang sama pada application dan kategori, tetapi yang berbeda ialah di foreign key dan source-nya. Kalau application itu foreign key-nya adalah dim ID, dan sumbernya adalah dimension application, dan kalau kategori, foreign key-nya adalah kategoris dim ID dengan source atau sumbernya adalah dimension categories. Setelah selesai bikin foreign key, kita akan membuat data-data perhitungan di sini dengan cara klik kanan pada cube, lalu klik add measure. Di add measure ini kita membuat 4, yaitu total rating, average rating, total bad review, dan total good review. Untuk total rating, kami menggunakan agregator sums dengan sasaran kolomnya adalah rating, tipe datanya numeric, atau bisa juga integer. Di sini di average, kita agregatornya adalah average, dengan kolom atau sasaran kolomnya adalah rating. Untuk total bad review, agregatornya adalah sums, dengan sasarannya adalah bad review. Dan untuk total good review, kita menggunakan agregator sum juga, tetapi dengan sasaran good review. Untuk menghitung total review, kami menggunakan dua measure ini, yaitu total bad review ditambah total good review dengan cara klik kanan pada cube, lalu add calculated member. Terusnya kami mengatur dengan nama total review, terusnya dimensionnya adalah measure, dan ini formulanya. Measure.total bad review ditambah measure.total good review. Setelah selesai, jangan lupa set skemanya. Setelah di-set, untuk mengolah langsung datanya, kita bisa langsung ke MDX query. Nah, di sini kalau misalnya skemanya sudah terhubung dengan Postgre, dia akan modern connection successful. Di sini kita bisa mengetik query MDX untuk mengolah data-data kita, untuk menampilkan data kita. Nanti hasilnya akan di sini setelah mengeklik execute. Tahap terakhir dalam proyek ini adalah Pentaho Server. Di sini kami menggunakan Pentaho Server yang last version.
Sebelum di-run, jangan lupa untuk membuka XMPP dan aktifkan Apache dan Tomcat. Seperti ini. Kemudian, buka Pentaho di browser dengan keyword localhost 8080/Pentaho dan login as administrator dengan username admin dan passwordnya password, kemudian login. Nah, setelah berhasil masuk dan terhubung ke Pentaho server, maka yang pertama kali dilakukan adalah set koneksi database dengan cara file, manage data source, kemudian pilih icon setting, kemudian new connection. Isi kolom connection name dengan connection name-nya connection Shopify, database type-nya kita menggunakan PostgreSQL, kemudian host name-nya kita isi dengan localhost, database name-nya kita isi dengan database yang ada pada Postgres, port number-nya kita isi dengan default, username-nya kita isi dengan Postgres, dan masukkan password Postgres kalian, kemudian di test connection. Setelah berhasil, lalu klik OK dan OK. Kemudian buka kembali Workbench dan buka Cube OLAP yang sudah dibuat sebelumnya. Pilih File, kemudian Publish. Isi dengan nama connection yang tadi sudah dibuat di Pentaho server, kemudian klik Publish. Lalu buka kembali Pentaho server dan reload. Klik File, New, jpivot view. Di sini pilih dulu skema yang tadi kita buat, yaitu f_review, dan cube-nya itu rtl_review, kemudian OK. Di sini kita dapat melihat detail data, chart atau grafiknya, OLAP yang berisi kolom, dan dapat menampilkan data measure atau fakta. Rows yang berisi dimensi dan filter untuk menampung dimension yang tidak digunakan. Setiap dimensi juga dapat diklik untuk menampilkan level-levelnya beserta data-datanya. Jika sudah sampai sini, tandanya sudah selesai karena data sudah bisa berhasil tampil di Pentaho. Di sini ada total bad review dan ada total good review-nya. Sekian penjelasan tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.